Setiap hari, setiap saat, apapun yang kita dapatkan, sering-seringlah mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah ucapan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Setiap saat ucapkan Alhamdulillah. Di suatu ketika ada seorang raja. Raja ini memiliki seorang pelayan yang bernama Sukri. Jadi apapun dan kemanapun seorang raja ini, pelayannya ini, si Sukri ini selalu mengikuti si raja. Apa kata si raja? Wahai pelayanku Sukri, sore kaget itu berangkat ke tengah-tengah hutan. Kita akan berburu. Apa kata si pelayan, si raja, si Sukri itu? Alhamdulillah. Selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Kata si raja, wahai pelayanku, kenapa kau ucapkan Alhamdulillah? Jawablah si Sukri, tentulah aku ucapkan Alhamdulillah, karena kalau tidak mengucapkan Alhamdulillah, saya pun tak mungkin diajak oleh sang raja untuk datang berburu ke tengah-tengah hutan. Oh betul, kata raja, seringlah mengucapkan Alhamdulillah. Sesampai di tengah hutan, dilihatnya apa itu? Di saat berburu, dilihatlah seekor binatang rusa yang akan ditembak atau akan dipanah. Kata si raja, wahai Sukri, pelayanku, lihat ada rusa di depan kita. Sekarang ambilkan anak panah, panahkan si rusa itu. Baik, kata si Sukri. Diambilnya panah, lalu dipanahnya itu rusa. Di saat dia memanah anak panah ini, panahnya itu tak mau jalan. Dibantulah oleh sang raja, karena si Sukri itu tak bisa mau memanah, tak sempurna, dibantulah sama si raja. Dia saat sudah dibantu oleh sang raja itu menarikkan anak panah, tertarik dan terjepitlah tangan sang raja. Akhirnya putus jari kelingkingnya sang raja. Marah sang raja itu kepada Sukri pelayannya. Tapi pelayannya ini tetap mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur Sukri itu melihat sang raja ini putus jari kelingking. Alhamdulillah. Marah si raja. Wahai pelayanku Sukri, kenapa engkau ucapkan Alhamdulillah? Tanganku, jariku yang saat ini lagi putus, engkau ucapkan juga Alhamdulillah. Berarti engkau sengaja menyengsarakanku. Akan tetapi sang raja itu setelah melihatkan jarinya putus, diadukanlah yang pelayan ini, dilapornya ke polisi. Dilaporkannya, akhirnya si Sukri masuk penjara gara-gara dikatakan menyelakakan si raja. Masuk ke dalam penjara si Sukri, tapi Sukri tetap juga mengucapkan Alhamdulillah, saya dimasukkan ke dalam penjara. Berarti sudah berapa kali Sukri itu mengucapkan Alhamdulillah. Putus jari tangan sang raja, Alhamdulillah. Masuk ke dalam hutan, Alhamdulillah. Dimasukkan si raja itu ke dalam penjara gara-gara
Senang sang raja ini karena si Sukri itu, pelayan itu sudah menyerahkannya telah dimasukkan ke dalam penjara. Senang si raja. Alhamdulillah, pelayanku sudah dimasukkan, dijebolkan ke dalam penjara. Di suatu ketika sang raja ini berangkatlah sendirian ke hutan tadi tanpa ada pelayan. Di tengah-tengah hutan lagi bertemulah si penjaga-penjaga hutan. Di hadapan sang raja itu, si penjaga-penjaga hutan itu sangat baik menerimanya si raja itu di tengah-tengah hutan. Disambutlah, ada 3 orang yang menjaga hutan itu, disambutnya sang raja, lalu dipanggilkannya. Baik betul si penjaga hutan itu kepada raja. Raja ini sendirian masuk hutan. Akhirnya disambut dengan penuh keistimewaan, padahal tidak tahu si penjaga hutan ini adalah berniat busuk terhadap sang raja. Setelah disambutnya sang raja di tengah-tengah hutan, akhirnya dibawanya ke tempat kediamannya di dalam hutan. Sampai di tengah-tengah hutan itu, sang raja ini rupanya bukan dibawanya dengan keistimewaan, kebahagiaan, malah sang raja ini diikat di tengah-tengah kayu yang besar. Sama siapa? Sama penjaga hutan tadi, 3 orang. Diikatlah di tengah-tengah hutan. Apa kata sang penjaga hutan itu? Ini adalah raja, manusia, tubuhnya pasti enak. Kalau bisa sang raja ini kita bakar, kita makankan badannya dan habisnya. Inilah santapan yang paling enak, kata yang penjaga hutan tadi. Setelah raja itu diikat, mau dibakar, ditengoknya bahwa manusia ini, sang raja ini kurang sempurna. Dikatakan kurang sempurna itu, jari kelingking sang raja itu kan sudah putus. Kalau orang yang sudah kurang sempurna, berarti tak enak untuk dimakan, kata si penjaga hutan. Seharusnya berniat akan membunuhkan sang raja, akan memakankan sang raja, santapan sang raja. Dilihat bahwa organ tubuh sang raja itu sudah tidak sempurna lagi, tak jadi penjaga hutan itu akan menyantapkannya, dibebaskannya. Kenapa? Karena si raja ini sudah tidak sempurna. Lepaskan saya. Akhirnya sang raja mengucapkan, Alhamdulillah, untung jari tangan saya putus kemarin. Kalau tak putus kemarin, mungkin saya jadi santapan manusia-manusia yang jaga hutan ini. Karena sama binatang-binatang itu. Karena tidak sempurna, dilepaskanlah sang raja, disuruh pulang. Setelah sang raja itu pulang, ingat dia sama pelayan tadi. Berarti raja ini bersyukur juga kepada si Sukri, berterima kasih kepada Sukri. Untunglah tangan kau itu diputuskan gara-gara Sukri mengucapkan Alhamdulillah. Kalau tidak itu jadi santapan penjaga hutan dan santapan binatang buas di tengah-tengah hutan. Berangkat sang raja itu ke penjara, dibebaskannya si Sukri itu. Sukri, saya minta maaf. Sekarang saya bebaskan engkau, wahai Sukri, dalam penjara ini. Kalau tidak engkau aku masukkan ke dalam penjara, mungkin badanku ini sudah dimakan oleh binatang ternak, binatang buas di tengah-tengah hutan. Karena tanganku tidak sempurna, maka aku dibebaskan. Tapi apa ucapan Sukri itu? Alhamdulillah, tidak punya jari tangan kelingking, sedangkan aku yang sempurna, mungkin aku yang akan dimakankan oleh binatang ternak, binatang buas dan penjaga-penjaga hutan. Alhamdulillah, kata Sukri tadi. Kalau kita berdua yang masuk hutan lagi tadi, mungkin saya yang akan dimakan sama binatang buas, karena saya sangat sempurna waktu itu, bukan engkau, saya sang raja. Alhamdulillah, kata Sukri.
Di balik ucapan-ucapan kalimat alhamdulillah ada manfaatnya, ada pahalanya, ada iktibar di balik itu semuanya. Dapat kita kopi alhamdulillah, dapat antri bensin solar alhamdulillah. Orang belum tentu dapat, pas nak masukkan isi solar habis, kembali lagi ke nol. Apa? Habis. Ucapkan juga alhamdulillah. Mungkin karena habisnya minyak ini ada juga iktibar bagi kita di balik itu semuanya. Nah, itulah ucapan rasa syukur kita. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Minum kita air, setelah kita minum ucapkan juga alhamdulillah. Minum kopi di rumah belum tentu juga minum kopi. Yang diri usaha dikasih kopi, alhamdulillah. Diminum kopi nur Pak Sutresno. Nah, kita bersyukur kepada Allah dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, badan saat ini sudah menjadi sehat. Alhamdulillah, kita masih bisa makan enak. Alhamdulillah, masih bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan untuk beribadah. Kalau nak beribadah, ya waktu sehat, Bu. Kalau nak melaksanakan sedekah, ya waktu sehat. Kalau waktu sakit, coba lagi. Pas nak sakit kan kita baru nak mendekatkan kita kepada Allah. Kalau nak bersedekah, ya selagi sehat, supaya kita lebih lagi untuk mencari nafkah, rezeki, dan juga bisa diberikan selalu kesehatan. Maka oleh sebab itu, untuk mengucapkan apapun yang kita dapatkan saat ini, kita sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyakkan selawat, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan syafaat kepada kita. Kita selalu ditolong oleh Allah dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan memikirkan istri beliau, bukan memikirkan anak beliau, tapi yang dipikirkannya itu adalah umatku itu kemana? Siapa yang menolongkan kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu perbanyakkanlah sholawat. Pertama, sering kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, sering-sering kita bersolawat. Salatullah salamullah la rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah man shalla alayya wahidan salatullah alaiha biha usra. Siapa yang selalu berselawat satu kali selawat, selalu dilipatkan syafaat rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang dia sampaikan. Semoga pembahasan kita yang singkat ini, pertama, sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, selalulah kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Waalaikumsalam.